Episode kali ini tentang makromolekul asam amino dan protein. Kita bahas dari struktur hingga metabolismenya. By the way, makromolekul adalah zat yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak. Makanya disebut makro. Contohnya seperti lipid, karbohidrat, dan yang kali ini kita akan bahas yaitu asam amino dan protein. Kalian bisa cek video aku sebelumnya buat materi biokimia makromolekul lainnya ya. Oke, asam amino dan protein. Dua ini saling berhubungan, di mana protein itu gabungan dari banyak asam amino. Kita bahas dari yang paling sederhana yaitu asam amino. Basically, dia itu senyawa organik yang strukturnya terdiri dari gugus karboksilat, gugus amina, hidrogen, karbon satu di tengah, dan gugus R atau side chain yang bervariasi. Kalian coba lihat di sini, banyak variasinya, cuma diganti aja gugus R-nya atau side chain-nya. Asam amino memiliki sifat yaitu berbentuk kristal, kemudian dia larut di air, punya sifat asam dan basa, makanya nanti ada yang klasifikasi asam, basa, dan struktur ionnya dipolar. Di tubuh banyak sekali fungsinya, seperti nutrien karena bisa diubah menjadi energi. Sebagai chemical messenger seperti neurotransmitter, senyawa prekursor, atau disebut intermediari, dan yang paling umum yaitu sebagai pembentuk protein. Nah, banyak sekali macam-macam asam amino. Klasifikasinya berdasarkan pH atau keasaman, maka ada asam amino yang bersifat asam, basa, atau netral. Kalau asam, maka di gugus R-nya akan ada COOH. Kalau basa, maka di gugus R-nya ada NH2-nya. Kalau berdasarkan ketersediaan atau asalnya, maka ada yang esensial, maksudnya itu tubuh tidak bisa membentuk sendiri, sehingga harus didapatkan dari diet atau makanan. Seperti glisin, alanin, serin, dan prolin. Selain itu ada non-esensial. Tubuh bisa produksi sendiri. Jadi nggak dapat dari makan, is okay. Contohnya triotonin, leusin, isoleusin, valin, lisin, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada yang disebut kondisional, yaitu asam amino non-esensial yang bisa menjadi esensial karena kelainan penyakit tertentu tubuh nggak bisa produksi. Kemudian berdasarkan gugus sampingnya atau gugus R-nya, ada yang disebut alifatik, ada yang disebut aromatik, ada yang disebut heterosiklik. Alifatik itu R-nya nonpolar dan terdiri dari rantai hidrokarbon seperti glisin, alanin, valin, leusin. Kemudian yang disebut klasifikasi aromatik itu R-nya memiliki cincin benzena. Contohnya fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Contohnya cek yang di bawah ini. Dia punya cincin karbon di sini. Nanti berbeda dengan klasifikasi heterosiklik. Gugusnya punya R, tapi nggak cuman karbon. Contohnya ini ada prolin, ada cincin karbonnya tapi keselip satu N di sini ada nitrogen. Contoh lainnya yaitu histidin karena punya cincin imidazol. Ada 2 nitrogennya. Nah, asam amino itu bisa digabung jadi banyak. Coba bayangin kalau protein itu kereta, maka asam amino itu gerbong-gerbongnya. Antara gerbong ini dihubungkan dengan yang namanya ikatan peptida. Sedangkan yang disebut dengan peptida sendiri adalah gabungan dari beberapa asam amino, tapi belum cukup panjang untuk jadi protein. Biasanya itu di atas 50 disebutnya protein atau polipeptida. Poli itu banyak. Jadi anggap aja misal kereta di bawah ini itu adalah protein. Gerbong-gerbongnya adalah asam amino. Nah, kumpulan gerbong, misal ini gerbong eksekutif, ini gerbong first class, ini gerbong kargo, ini adalah peptida atau kumpulan dari gerbong-gerbong itu. Kalau kumpulan gerbong-gerbong ini digabung jadi sebuah kereta yang panjang sekali, ini namanya polipeptida atau protein. Nah, antara asam amino itu terhubung oleh yang namanya ikatan peptida lewat reaksi kondensasi. Ketika gugus karboksil dari asam amino pertama, lebih tepatnya di karbonnya, berhubungan dengan amina. Gugus amina di asam amino kedua, tepatnya di nitrogennya. Selain itu, ikatan peptida juga dibantu oleh ikatan-ikatan lain seperti interaksi ionik, ikatan sistein, ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan ikatan disulfida. Satu persatu bergabung menjadi yang kita sebut protein, yaitu senyawa organik hasil gabungan dari banyak sekali asam amino. Nah, protein itu ada 2 macam. Protein sederhana, isinya itu gabungan asam amino saja. Atau protein majemuk, gabungan dari banyak asam amino
plus ketambahan zat lain, contohnya mukoprotein. Ada mukus tambah protein, ada mukus ditambah banyak asam amino. Kemudian ada fosfoprotein, banyak asam amino tambahin fosfor. Ada juga nukleoprotein, banyak asam amino tambahin nukleo, itu apa? Asam nuklear. Sifat dari protein adalah tidak berwarna atau tidak berbau, kecuali turunannya atau derivatnya. Viskositasnya tergantung kontennya dan sangat dipengaruhi oleh asam dan panas, di mana dua ini akan menyebabkan yang namanya denaturasi protein atau rusaknya struktur ikatan protein sehingga tidak aktif. Fungsi protein ada banyak sekali, seperti sebagai enzim, ada juga sebagai protein kontraktil, contohnya otot. Ada juga protein transport, contohnya protein yang ada di dinding sel atau transporter. Kemudian ada protein yang pengatur, namanya hormon. Ada protein pertahanan atau pelindung. Nah, contoh realnya di tubuh manusia itu contohnya seperti insulin, hormon yang pengatur gula darah. Ada juga hemoglobin untuk membawa oksigen. Klasifikasi protein ada banyak juga. Contohnya berdasarkan kualitas, ada yang disebut protein komplit, ada protein tidak komplit. Komplit itu artinya punya 9 asam amino esensial, semua itu dia punya. Biasa dijumpai di sumber protein hewani, contohnya daging ayam. Ada juga protein yang inkomplit, biasanya itu hanya 1-2 esensialnya saja, atau tidak punya tidak punya kesemua 9 protein yang esensial, makanya disebut protein inkomplit, tidak komplit. Biasa dijumpai di sumber protein nabati, contohnya tahu, tempe, dan olahannya. Secara struktur ada struktur primer, ada struktur sekunder. Sekunder ini disebut juga struktur spiral atau lembaran. Struktur sekunder ini ada 2 macam, ada struktur yang spiral, ada struktur yang lembaran. Struktur spiral juga disebut dengan alpha helix. Kemudian ada struktur tersier, yaitu spiral yang memutar. Jadi udah spiral kemudian mutar lagi. Disebut dengan protein globuler dan kuartener, yaitu struktur yang paling heboh. Disebut juga dengan protein oligomer. Dia terdiri dari 2 atau lebih rantai polipeptida. Contohnya hemoglobin. Ini kita lihat ada 4 subunit ya, tergabung dari 4. Bentuknya udah heboh gitu. Selain itu juga bisa diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi globular, misalnya albumin, yang di plasma, globulin, antibodi, dan beberapa enzim, atau fibrosa. Fibrosa itu artinya fiber atau serat, bentuknya melonjong. Contohnya keratin, kolagen, miosin, atau fibroin. Part terakhir yaitu metabolisme. Yuk, stay with me sebentar lagi. Sebelumnya ada 2 sumber protein, yaitu hewani dan nabati. Hewani dari hewan, nabati dari alam. Ketika dikonsumsi, maka akan dicerna secara mekanik, misal oleh gigi, kemudian ditelan dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan banyak enzim seperti pepsin yang memecah protein menjadi peptida dan bantuan HCl atau asam lambung. Ingat tadi bahwa asam berpengaruh untuk memecah ikatan protein sehingga nanti bisa dicerna. Kemudian ketambahan aksi pankreas yang mensekresikan tripsin dan kemotripsinogen dalam bentuk inaktif. Ketika mereka sampai di lambung dan berinteraksi dengan namanya enterokinase, akan aktif dan dapat mencerna protein lewat proses namanya proteolisis. Ingat, lisis artinya pemecahan. Kedua ini, tripsin dan kemotripsin, itu disimpan dalam bentuk inaktif di pankreas agar tidak salah sasaran malah mencerna tubuh. Last, juga ada peran usus halus yang sekresikan sekretin dan CCK yang fungsinya untuk bantu cerna protein. Sekretin itu agar kondisi usus tidak terlalu asam karena HCl yang dari lambung. Dan CCK untuk memicu gerak kontraktilitas pencernaan dan stimulasi kantong empedu dan pankreas. Tadi ingat pankreas fungsinya apa? Tapi kalau kantong empedu ini nanti fungsinya buat pencernaan lipid. Kita bahas di video selanjutnya mungkin. Kemudian proteinnya sudah pecah tadi jadi banyak asam amino. Nah, pecahan-pecahannya dapat diabsorpsi secara transport aktif di usus halus. Sesampainya di tubuh, asam amino dapat digunakan secara bebas untuk fungsi-fungsi yang tadi kita sudah bahas. Selain itu juga dapat dikonversi jadi energi, menjadi glukosa atau keton, atau didekomposisi. Yang pertama,
Protein itu bisa jadi sumber energi, terutama kalau posisi sedang kelaparan. Protein bisa masuk ke respirasi aerob lewat intermediari, seperti jadi pirufat dulu, jadi asetil-CoA, jadi oksaloasetat, dan alfa-ketoglutarat. Selain itu, juga ada yang namanya proses dekomposisi. Proses ini bertujuan untuk membuang amonium berlebih yang didapat dari buangan metabolisme protein. Tadi ingat ya, ada amina di asam amino. Karena kalau kelebihan amonium kan berbahaya bagi tubuh, sehingga perlu diatasi. Proses ini dilakukan di hepar dan ginjal. Caranya, amonium bercampur dengan CO2 menjadi urea, kemudian urea dibuang lewat pipis atau lewat urin. Bagian terakhir, sedikit tentang anabolisme pembentukan protein di tubuh. Pembentukan protein itu lewat proses ekspresi gen. Terdiri dari 2 proses utama. 1 transkripsi, kemudian 2 translasi. Ingatlah materi SMA. Pertama, transkripsi berawal dari DNA yang untainya itu dibuka. Kemudian leading strand-nya akan ditranskripsikan menjadi RNA. Ingat ya, C ketemu U, A ketemu T. Ya. Sesuai dengan pasangannya, namun ingat G tidak ada ya, diganti U, diganti urasil. RNA yang jadi kemudian dipotong karena tidak semua kodon itu bermakna. Yang penting-penting aja. Kemudian mereka keluar dari inti sel menuju ke ribosom. Nah, dilanjutkan dengan proses yang namanya translasi. Proses selanjutnya terjadi di ribosom. RNA masuk kemudian ditranslasikan. Dari kodon-kodon itu dicocokkan dengan asam amino. Kemudian asam amino jadi 1, 2, 3, 4. Karena kan ya kodonnya nggak cuma 1 ya. Biasanya di depan ada yang start, belakangnya stop. Nah, ini menjadi protein. Nah, dengan ini jadilah. Oke, kita sudah belajar mengenai makromolekul asam amino dan protein serta metabolismenya. Jangan lupa buat cek video pembahasan mengenai makromolekul yang lainnya ya. Semoga video ini membantu.